Selamat bertemu kembali di video Matematika 2A untuk mahasiswa TPP di ITB pada tahun 2020. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan integral ganda atau integral double ya. Kita sudah mempelajari penggunaan integral double untuk menghitung volume benda tentunya ya. Saat ini kita akan mempelajari untuk penggunaan yang lain. Kita akan menghitung massa total dari suatu lempeng, potongan gitu, dengan kerapatan massanya tidak homogen. Ya. Jadi misalkan rho xy menyatakan kerapatan massa yang bergantung pada koordinat. Ya. Di sini kerapatan massa itu adalah massa persatuan luas. Ya. Jadi katakanlah di sini ada tebal, tipis, dan lain sebagainya. Nah, katakanlah daerahnya seperti itu, ya. Kemudian kita akan melihat daerah yang kecil, ya, di mana dA-nya itu delta A itu adalah elemen luas yang sangat kecil. Nah, kita tahu bahwa dengan elemen luas itu sangat kecil, biasanya nilai fungsinya itu dipilih di satu titik, kemudian dianggap konstan pada seluruh daerah kecil itu. Nah, hal yang sama, kita akan menganggap bahwa dengan delta A yang cukup kecil itu, rapat massanya itu konstan. Ya, jadi dengan rapat massa yang konstan, kita bisa menghitung kita dapat menghitung massanya untuk yang kecil itu. Jadi misalkan massanya adalah ini adalah sebuah titik, ya, nilainya dihitung pada sebuah titik di elemen luas itu dikalikan luasnya, ya, karena rho ini seperti tadi saya katakan adalah rapat massa. Jadi dalam hal ini adalah massa persatuan luas. Nah, jadi titik ini adalah sebagai wakil di elemen kecil tersebut. Nah, kemudian kan seperti biasa kita jumlahkan, ya, untuk memperoleh semuanya. Kemudian kita ambil limitnya dengan asumsi bahwa elemen luas itu jika n-nya menuju tak hingga, maka elemen luas itu akan menuju 0, ya. Maka kita akan memperoleh massa total, yaitu dalam bentuk seperti ini, ya, integral dari rho xy kali elemen luas. Nah, contoh penggunaan lain adalah pada lempengan D dengan rapat massanya rho xy akan dihitung momen terhadap suatu sumbu koordinat, ya, dalam arti nanti terhadap sumbu X, kemudian berikutnya terhadap sumbu Y. Jadi sekali lagi ada elemen luas. Seperti biasa kita melihat potongan yang sangat kecil. Massa kecil tersebut adalah seperti yang lalu, ya, dengan xi bar dan yi bar itu adalah titik di elemen luas itu, ya. Nah, sekarang persoalannya kemudian berapa momennya? Nah, momen terhadap sumbu y tentu saja karena ini adalah koordinatnya terhadap ini adalah titik xi bar terhadap yi bar, maka momen terhadap sumbu y itu adalah jaraknya terhadap sumbu x, ya. Jadi kalau misalkan saya gambar di sini ini ada wakilnya xi bar dan yi bar, maka momen terhadap sumbu y, ya, itu adalah jarak dari ini kali besarnya massa, ya. Dalam hal itu adalah ini xi bar kali
kalikan massa tersebut. Seperti biasa, N-nya dijumlahkan dulu, kemudian N-nya menuju taingga, kemudian hasilnya itu menuju integral. Ya, jadi momen keseluruhan adalah limit dari penjumlahan ini. Dan ini bisa ditulis dalam bentuk integral. Ya, jadi MY-nya adalah dalam bentuk integral adalah X kali rho XY dA. Ya, jadi perhatikan gitu. Nah, ini adalah momen terhadap sumbu Y, justru yang diperlukan adalah X-nya ini. Nah, kalau momen terhadap sumbu X dapat diduga bentuknya sekarang dikalikan dengan YJ bar, maaf ini. Kemudian bentuknya bisa ditulis dalam bentuk integral ya. Jadi ini sumbu X, justru di sini Y ya. Nah, itu Y betul. Dan sekarang kita lihat bahwa bentuknya penjumlahan seperti itu yang bisa ditulis dalam bentuk integral yaitu Y kali rho XY dA. Momen terhadap sumbu Y adalah, saya ingatkan kembali, perhatikan justru agak sedikit terbalik begitu, momen terhadap X adalah Y yang diperlukan. Ya. Nah, mungkin ada bagusnya saya hapus sehingga ini menjadi sesuatu yang mudah dilihat. Nah, berikutnya adalah titik berat benda. Jadi untuk mencari titik berat, yaitu tempat di mana semua benda bertumpu, kita dapat menghitung momen dengan dua cara. Ya, pertama, seakan-akan semua benda itu bertumpu pada titik berat. Jadi apapun bentuknya, semuanya bertumpu pada titik berat. Dengan demikian, momen terhadap sumbu Y adalah besarnya massa total kali X bar. Ya. Jadi katakanlah dia di sini X bar, Y bar, maka momennya terhadap sumbu Y ya tentu saja jarak ini. Ya. Dan seakan-akan masanya itu bertumpu di satu titik ini. Nah, cara kedua adalah menghitung per komponen seperti yang tadi. Dan hasilnya kalau dijumlahkan adalah seperti ini. Nah, sekarang kedua cara ini harus sama. Ya, keduanya harus sama. Nah, ini yang memberikan koordinat dari titik berat itu. Ya, jadi sekali lagi keduanya harus sama. Oleh karena itu inilah X barnya. Nah, jadi kalau ini X bar ya. Nah, terhadap momen terhadap sumbu Y. Tentu saja untuk sumbu X serupa ya. Jadi saya kira langsung saja bisa diperoleh seperti ini. Ya, bandingkan dengan X bar dan Y bar. Oke. Nah, ini bentuknya saya kira perlu saya kira kalau Anda sudah mengerti apa yang tadi disampaikan, tidak perlu diingat ini. Momen inersia. Jadi kalau di fisika, benda atau partikel yang berpindah tempat mempunyai energi kinetik sebesar K sama dengan setengah mv kuadrat. Ya, ini bergerak linear. Jadi V-nya bergerak lurus begitu. Tetapi jika benda tersebut hanya berputar, ya, maka V itu bisa kita tulis dalam bentuk kecepatan sudut kali posisinya. Ya. Jadi kalau dia berputar, itu tergantung di sini dan di sini kecepatan linearnya berbeda. Ini harus cepat. Ya. Sedangkan yang ini lebih lambat, oleh karena itu ada pengaruh dari R. Nah,
dengan demikian energi di atas menjadi tinggal mengganti V dengan ini, hasilnya diperoleh. Nah, inilah I itu yang sama dengan mr kuadrat, inilah yang disebut sebagai momen inersia. Ya, ukurannya biasanya terhadap momen inersia itu berkaitan dengan benda yang berputar. Ya, jadi M kali R kuadrat, jadi massa kali jarak. Bandingkan dengan momen tadi, massa kali jarak. Ya, kalau di sini momen kali jarak kuadrat. Ya, jarak kuadrat. Ya. Nah, kalau partikelnya banyak, seperti biasa, seperti massa tadi, kecil-kecil dan jaraknya ini, total momen inersianya adalah di penjumlahan saja. Nah, ini yang akan kita lakukan untuk bentuk integralnya. Jadi, hal serupa jika darah D dibagi kecil-kecil, maka hampiran dari momen inersia total terhadap sumbu Y adalah jaraknya, perhatikan ya, X ipar, dan itu adalah wakilnya. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Y secara total adalah langsung berubah sigma menjadi integral ya, elemen dA. Jadi bisa terjadi kita harus menghitungnya dengan koordinat polar, maka dA ini harus diganti dengan bentuk yang sesuai. Ya. Kalau Cartesian adalah dx kali dy, kalau polar r dr d theta. Ya. Jadi agak berbeda. Nah, momen inersia terhadap X ya tinggal mengganti ini menjadi Y kuadrat. Ya, saya kira mudah. Nah, jadi itu adalah hasilnya. Momen inersia sekarang terhadap titik 0,0, maka jaraknya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Jadi di sini ada momen inersia terhadap titik, momen inersia terhadap sumbu, dan momen inersia terhadap sumbu Y. Nah, itu perlu diingat ya, untuk ujian, tetapi kalau Anda mengerti, maka tidak akan lupa sepanjang segala abad. Nah, di bagian ini tidak ada teknik baru untuk pengintegralan. Jadi dengan kemampuan menghitung seperti pada video sebelumnya, kita cukup mengetahui rumus-rumus yang ada di video ini. Ya, terima kasih kepada SlideGo yang sudah memberikan template yang boleh dipakai. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk memberikan komentar di kolom yang sesuai. Terima kasih.